Halo, berjumpa lagi dengan saya Fendi Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi lanjutan tentang tag HTML yang sering digunakan. Kemudian ada tag lainnya yaitu tag form. Tag form ini berguna untuk menerima informasi atau meminta umpan balik dari user dan memproses informasi tersebut di sisi server. Contohnya ketika teman-teman ingin masuk ke Facebook, kemudian diminta menuliskan username dan password. Setelah itu menekan tombol login, itu dibuat menggunakan tag form. Standar penulisannya adalah lebih kecil form, kemudian ada method. Di dalam method ada pilihan post atau get. Kemudian ada atribut action. Selanjutnya ada tulisan yang akan ditampilkan ke browser. Dan ada tag penutupnya yaitu /form. Action ini adalah halaman yang akan dituju ketika nanti tombol submit atau tombol loginnya ditekan. Dan metode post atau get ini adalah metode pengiriman data ke server. Perbedaannya adalah kalau kita menggunakan get, data yang dikirim ke server itu akan ditampilkan di URL. Sedangkan untuk metode post, data yang akan dikirimkan ke server itu tidak akan ditampilkan di dalam URL, namun langsung dikirim ke server melalui halaman yang dituju. Contohnya di sini kita membuat form dengan metode post dan actionnya adalah simpan buku tamu.php. Artinya data yang kita tulis atau inputkan itu akan diproses di simpan buku tamu.php. Selanjutnya ada tag input atau text box. Tag input ini biasanya ketika kita ingin menggunakannya agar dia berfungsi dengan baik, tag ini berada di dalam tag form. Tag ini digunakan untuk menerima inputan dari user. Ada beberapa jenis atribut yang ada di tag inputan ini, yaitu ada tipe. Tipe ini berfungsi untuk menentukan jenis field masukan seperti text, submit, atau password. Kemudian ada name. Name ini berfungsi untuk menentukan nama dari field sehingga dapat dijadikan rujukan nantinya. Kemudian ada value. Value ini berisi tentang nilai dari inputan yang dimasukkan oleh user. Untuk atribut size berfungsi untuk mengatur lebar field secara horizontal dan berapa huruf maksimal yang dapat ditampilkan. Kemudian ada atribut max length yang berfungsi untuk menentukan jumlah maksimum huruf yang dapat dimasukkan. Ini adalah contoh bagaimana kita membuat form login. Di sini ada label loginnya. Kemudian ada form login dengan metode post dan di dalamnya kita menggunakan tag table untuk merapikan tampilan. Ada user, kemudian ada input tipe text. Jadi kita membuat text box dengan nama user dan ukurannya 20. Kemudian untuk yang password kita menggunakan input box dengan tipe password dengan nama password juga, ukurannya juga 20. Hasilnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Untuk tag form dia tidak akan berguna atau bekerja kalau kita tidak membuat submit. Makanya ada tag submit yang kita gunakan untuk mengirimkan data ke server. Jadi tombol submit ini digunakan ketika user mengisi form dan datanya ingin dikirim ke server. Dan ada
Tag reset yang digunakan untuk mengembalikan atau mengosongkan semua masukan yang ditulis oleh user di dalam form. Teman-teman bisa melihat, jadi ada submit dan reset. Ini masih menggunakan tag input, namun atributnya adalah submit dan reset. Atribut tipenya adalah submit dan reset. Hasilnya bisa teman-teman lihat, ketika kita menggunakan tipe submit, ada tombol simpan, dan ketika kita menggunakan reset, ada tombol reset. Kalau kita tekan simpan, berarti data akan dikirim. Kalau kita tekan reset, maka data akan dikosongkan kembali. Dan ada juga checkbox. Checkbox ini biasanya digunakan untuk membantu user ketika ada beberapa pilihan. Misalkan teman-teman ingin membuat buku apa sih yang teman-teman suka, kemudian tampilannya ada pilihan. Dan teman-teman bisa melakukan checklist beberapa pilihan sekaligus. Itu kita menggunakan tipe checkbox. Sedangkan ada juga yang dia hanya memberikan satu pilihan. Itu kita menggunakan tipe radio atau radio button. Tinggal kita ubah tipenya menjadi radio. Hasilnya hanya satu inputan yang bisa dipilih oleh user. Yang paling penting adalah name-nya ini harus sama supaya kita hanya bisa memberikan pilihan satu dari beberapa pilihan ini. Kalau name-nya ini berbeda, tentu dia akan dianggap berbeda. Begitu juga dengan checkbox tadi, name-nya juga harus sama. Di sini bacaan, bacaan, bacaan. Kalau kita buat beda, nanti sistem akan membacanya juga berbeda. Ada lagi yaitu drop down. Di sini berfungsi untuk memberikan pilihan kepada user. Cara kerjanya mirip seperti radio button yang hanya memberikan pilihan satu. Cuman bedanya kalau radio button itu tampil semua, kalau drop down itu pilihan menurun. Seperti teman-teman lihat tampilan ini, jadi di ujung itu ada semacam tombol ke bawah, terus kita tekan baru ada pilihan ke bawah. Itu kita menggunakan tag select. Dan di dalam tag select itu ada option. Option inilah yang menampilkan nilai dari pilihan yang akan kita pilih. Selanjutnya ada lagi namanya text area. Text area ini berfungsi sebagai field masukan untuk pengunjung dapat menerima lebih dari satu teks. Biasanya disebut sebagai kotak komentar. Penggunaannya kita menggunakan tag text area. Ada beberapa atribut yaitu row, kolom, kemudian ada juga wrap virtual. Fungsinya row digunakan untuk menentukan lebar kotak komentar, kemudian ada kolom untuk menentukan tinggi kotak, dan ada wrap yang digunakan untuk menentukan fitur word wrapping. Biasanya ketika kita menulis email atau menulis status di Facebook itu menggunakan tag text area ini. Ini contoh penggunaannya atau penerapannya. Kita menggunakan tag text area, kemudian row-nya barisnya itu 10 dan kolomnya ada 40 dan jenisnya adalah physical. Kemudian nama dari variabelnya adalah komentar. Hasilnya teman-teman bisa melihat seperti ini. Makanya tadi saya bilang kalau teman-teman membuat status di Facebook, itu Facebook menggunakan tag text area. Jadi ini adalah materi tentang tag apa saja yang paling sering digunakan ketika kita membuat sebuah aplikasi web. Sebenarnya masih banyak lagi tag-tag di HTML yang bisa teman-teman pelajari dan bisa teman-teman explore. Namun ketika teman-teman sudah menguasai tag-tag yang saya sebutkan tadi, itu sudah cukup untuk kita
membuat aplikasi berbasis web. Tinggal nanti kita kombinasikan lagi biar lebih menarik, kita tambahkan CSS-nya, dan biar bisa lebih interaktif kita tambahkan JavaScript-nya, dan biar dia bisa melakukan proses dinamis kita tambahkan dengan pemrograman server-side lainnya dan juga DBMS. Demikian materi tentang tag HTML yang paling banyak digunakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silahkan di-share ke teman-temannya jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa, salam.